Selamat datang di series Mimpi di Dubai, di mana teman-teman bisa ngelihat perjuangan saya di Dubai, up and down-nya. Kalau misalkan teman-teman penasaran sama apapun itu di Dubai, komen dong, biar nggak penasaran bareng-bareng. Biar kita explore Dubai bareng-bareng. Atau teman-teman mau ke Dubai juga, saya tunggu ya. Nah, jadi tuh minggu ini minggu yang spesial karena saya ulang tahun pertama kali di luar negeri. Nanti saya cerita di tengah-tengah ya. Soalnya di pertengahan lah gitu ulang tahun saya tuh. Karena saya kan ulang tahunnya tanggal 12 Agustus. Aktivitasnya tuh dimulai dari hari Senin tanggal 11 Agustus. BTW ini saya lagi di apa ya namanya tuh? Pelabuhan gitu, kayak depan saya tuh Muhammad bin Rashid Library, perpustakaan terbesar di Dubai. Nanti saya liatin biro-bironya, tapi lengkapnya saya ada konten khusus yang tayang di hari Selasa. Itu short form video. Nah, sampai mana tadi? Oh iya, hari Senin. Hari Senin tuh tanggal 11 Agustus saya nggak kemana-mana paginya karena masuk middle jam 11 siang. Jam 11 siang sampai jam 8 malam. Yang seperti saya cerita, kalau misalkan di sini tuh kerjanya memang 8 jam. Tapi itu tuh breaknya nggak dihitung. Jadi total 9 jam di tempat kerja. Nah, udah pulang gitu jam setengah 9 sampai jam 9 tuh saya nggak langsung pulang ke akomodasi. Saya staycation. Saya check in buat ini aja, buat apa ya, berkontemplasi sendiri gitu. Saya check in di salah satu hotel yang namanya tuh Millennium Central Downtown. Saya di situ. Cuman tuh sebelum saya check in tuh ada drama. Saya kan harusnya nyampe hotelnya kurang lebih jam setengah 10-an ya gitu. Cuman tuh pada akhirnya nyampe jam 10 lebih gitu atau bahkan jam 11. Karena saya salah naik bis. Jadi tuh saya tuh kesana pakai transportasi umum, pakai metro dan pakai bis. Saya turunnya di Business Bay, naik di Financial Center. Harusnya tuh saya tuh naik bis apa gitu, saya lupa. F50 atau apa saya lupa. Cuman tuh saya malah naik F14 atau M41 gitu. Jadi tuh gimana ya ngejelasinnya? Si rute yang M14 atau M41 tuh itu udah kelewat si tujuan saya. Maksudnya tuh gimana ya? Saya tuh turun di Imperial Tower gitu. Nggak tahu lah, takut salah. Jadi tuh kalau diceritain gini. Nah, jadi tuh ada dua halte guys, si halte A sama halte B gitu. Saya tuh harusnya naiknya bis yang ke halte A karena kesini rutenya gitu kan. Nah, saya tuh harusnya turunnya di sini nih. Cuman saya tuh malah naik yang halte B. Bisnya tuh kesini, jadi malah makin jauh, muter. Cuman tuh oke banget loh. Hotelnya tuh oke banget. Kenapa saya bilang oke banget? Karena saya pesennya standar. Tapi saya baru tahu kalau misalkan kamar saya tuh di-upgrade ke standar premium. Lokasinya di Hook, ada city view-nya coba. Luas banget, keluasan. Ini balkonnya. The staycation with a view. Tapi dikunci. Karena safety reason. Jadi kalau ada yang mau buka itu by request. Kamar mandinya ada bathtub, ngapain coba tuh, mandi with a view. Tapi lihat nggak sih kayak ada polusi gitu, sama aja. Burj sebelah sana, nyempil sebelah sini. Saya kan nanya paginya ya ke mas-masnya, anjay mas-masnya. Saya kan nanya ke ya receptionnya, staffnya kan gitu, karena mau extend gitu. Ini tuh
standarnya emang kayak gini, nggak kali upgrade. Kita tuh standarnya habis, overbook gitu, jadinya di free upgrade ke standar premium gitu. Dan ini tuh nggak tahu ya, memang maklum sih guys, memang sering terjadi di hotel-hotel di Dubai. Karena hotel saya juga kayak gitu, entah kenapa ya, reservasinya emang nggak becus atau kayak gimana. Karena overbook terus, kayak misalkan versi standarnya itu udah habis secara aktualnya, tapi masih dibuka lotmannya di online, jadi orang-orang tuh masih bisa booking, akhirnya di free upgrade, atau kadang ada yang ditransfer juga ke hotel lain, di relocate gitu. Entahlah, saya masih harus berbiasa sama sistem ini. Cuman ya itu, berkah buat saya di upgrade. Di situ saya 2 malam dan oke banget. Udah nih, tanggal 11 Agustus kan udah habis nih harinya, karena ya cuman kerja doang kayak biasa. Terus tuh ya check-in di hotel. Kenapa juga alasan saya check-in di hotel selain dengan alasan staycation, berkontemplasi kayak gimana-gimana? Karena saya malas pulang. Hari Selasanya, 12 Agustus, ulang tahun saya kan. Saya tuh mau merayakan ulang tahun saya dengan cara lari. Larinya itu bukan outdoor, karena mustahil aja gitu lari di outdoor dengan suhu 43 derajat. Nggak bisa. Jadinya saya ikutan event yang namanya tuh marathon. Marathon itu kayak event lari juga, nggak ada kayak 5K, 10K, maratonnya kayak gitu nggak ada gitu. Karena dibatasi dari jam 7 sampai jam 10. Di mana? Di dalam mall. Kan namanya marathon. Jadi kan kayak plesetan maraton, tapi ini marathon gitu. Di mall-mall besar di Dubai. Nah, karena saya tuh kerjanya di dekat Dubai Mall, jadinya udah saya ikutan eventnya tuh di Dubai Mall. Cuman tuh kalau misalkan saya pulang dulu kan agak jauhnya. Kan dari hotel ke tempat tinggal saya tuh kurang lebih 30-40 kiloan. Emang sih ada bis, cuman kan kayak back and forth-nya tuh kayak malas aja gitu kan. Jadinya ya udah saya check-in aja di hotel saya di Millennium Central Downtown. Jadi pas tanggal 12 Agustusnya tuh saya bisa jalan ke Dubai Mall. Nah, lari itu saya tuh kayak gimana, kayak nggak puas jujur. Soalnya tuh ini tuh pertama kali saya lari lagi di Dubai. Karena di Dubai itu selama saya sebulanan gitu di Dubai belum pernah lari karena nggak bisa. Alasan aja sih sebenarnya karena cuaca bla bla. Cuman ya emang kalau lari di treadmill tuh kayak beda aja, karena saya tuh alasannya pengen lari di luar tuh karena pengen nge-explore dunia juga, nyapa-nyapa orang kayak gitu-gitu kan. Cuman ini nggak bisa. Akhirnya saya cuman bisa lari berapa ya, 1,84 km gitu. Itu pun kayak setengah lari setengah jalan. Keburu capek juga sih, soalnya tuh jarak dari hotel saya ke Dubai Mall itu 2 kiloan dan saya jalan. Masih bisa jalan itu mas, soalnya kan masih pagi tuh, jam setengah 6, jam 6 gitu saya jalan tuh. Dan suhunya baru 30-an derajat. Itu buat kami yang di Dubai itu adem guys. 30-an derajat tuh adem. Ini aja sekarang saya record video tuh suhunya 44 derajat. Bego. Aneh kan? Tapi ini sore, jam berapa ya? Jam setengah 7 malam. Tapi 44 derajat tapi adem. Gitulah. Keburu capek. Nggak biasa juga kan gitu, soalnya gimana, jogging pertama kali lagi heart rate saya tuh sampai 190 nggak tuh 230 gitu kan. Saya tuh nggak mau ngambil resiko karena jam 11-nya tuh saya masuk kerja. Walaupun ulang tahun ya saya masih harus tetap kerja kan, karena apa gitu, cuma ulang tahun. Nggak mau ngambil resiko walaupun sama sama panitianya tuh, sama abang-abangannya tuh di push gitu, ayo dong, cuman ya gimana, saya tidak mau mengambil resiko. Nah udah nih lari gitu, dalam rangka memang merayakan hari ulang tahun saya ya. Terus lari lagi nggak puas ya, menandakan emang harus sering-sering lari sih gitu. Dari Dubai Mall saya langsung ke tempat kerja. Itu tuh terkoneksi antara mallnya sendiri ke metro stationnya, terkoneksi gitu. Udah saya kerja kayak biasa
Dan udah banyak yang ngucapin. Karena diumumin di grup, guys. Diumumin di grup kalau misalkan ini ulang tahun, terus ada yang anniversary kerja gitu kan. Dedikasi loyalitas berapa tahun di perusahaan saya. Gitu. Ya banyak yang ngucapin lah bla 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 gitu kan. Saya biasa aja gitu. Maksudnya itu ya kayak gimana ya? Jangan expect atau saya tuh takut nggak ngehargain kayak gimana gitu. Soalnya tuh kalau misalkan orang-orang yang ngucapin ulang tahun ke kita karena announcement, di announce itu either dari perusahaan atau misalkan kita sendiri yang repost, kan biasanya kalau misalkan kita ulang tahun kan suka nge-repost tagan story kan gitu kan. Nah terus ngucapin berarti kan itu kayak bukan ring satunya gitu nggak sih? Nah menurut saya tuh orang-orang yang ngucapin ulang tahun ke kita tanpa disuruh, tanpa kita announce kalau misalkan kita lagi ulang tahun, itu sih orang-orang yang harus kita jaga. Karena ya memang mereka tuh peduli gitu. Alhamdulillahnya orang tua saya ngucapin. Yang pertama lagi orang tua, adik, sahabat saya juga ngucapin. Udah itu briefing drama. Jadi tuh saya tuh disalahin karena menyebabkan kerugian 5.000 dirham buat perusahaan. Saya kan kaget. Maksudnya tuh iya saya masih adaptasi. Ya saya masih kayak selalu berbuat salah lah siapa hari di tempat kerja kan. Cuman tuh 5.000 dirham tanpa saya tahu menau, kok bisa gitu kan, saya bingung. Akhirnya tuh apa? Itu tuh dibuat-buat aja drama-dramanya karena saya ulang tahun. Jadi saya dikasih kue ya, terus ya diucapin lagi, terus ditanya juga harapannya apa. Dan saya bilang saya tuh lupa kapan terakhir kali ulang tahun saya tuh dirayain. Dan mereka bilang kayak gitu karena emang biasa aja sih momen ulang tahun tuh, karena kata ya keluarga saya tuh bukan love language-nya tuh bukan ngasih hadiah gitu guys, bukan apa receiving gift atau giving gift, bukan gitu, lebih ke quality time gitu. Atau mungkin kami yang orang Asia gitu yang kayak pas ulang tahun tuh nggak terlalu digembar-gemborkan kayak gitu, kayak meaningful banget sih, meaningful banget. Dan saya bilang ke mereka, it means a lot to me, karena gue udah lupa terakhir kali ulang tahun dirayain dikasih kue, nggak tahu kapan. Itu kan ya itu masuk ke pertanyaan ke harapan, apa harapannya? Dan saya bilang, this cake is not for me, it's for you guys yang selalu support, yang selalu ngajarin saya, yang selalu sabar akan saya, yang selalu nggak menyerah sama saya walaupun saya mikir apa gue nyerah aja gitu ya. Maksudnya orang lain aja nggak nyerah sama saya, masa saya mau nyerah sama diri saya sendiri, kan kayak gitu. Bukan buat saya ini mah gitu kan. Dan saya tuh nggak mau nangis, cuman kayak bergetar aja gitu, bergetar. Akhirnya itu kami seneng-seneng gitu. Ya udah sih itu aja, karena harus kembali bekerja. Cuman tuh saya mikir, seneng sih kerja di sini, hotel chain yang firm, hotel chain terbesar di dunia. Udah ada sistemnya, orang-orang juga oke banget malah, selalu diapresiasi. Bakal lama sih kayaknya saya di hotel chain ini, walaupun beda-beda hotel ya. Semoga aja, ini kan mimpi saya. Anyway, soal ulang tahun tadi udah itu aja sih. Saya lari terus kerja kayak biasanya, balik lagi ke hotel karena pada akhirnya saya extend gitu. Terus saya kan booking lagi di hotel yang sama tadi kan. Nah, tipe standar. Saya tuh mikir apakah gue harus pindah karena standar, karena harinya baru gitu kan. Ya mungkin standarnya udah available.
Cuman katanya lo nggak usah pindah pak gitu. Alhamdulillah lumayan, bayar harga standar, cuman kamarnya standar premium kayak gitu. Saya tuh masih ingat ulang tahun saya tuh ngapain aja gitu ya. Nanti mungkinnya di akhir kita ngobrol ya. Terus tuh fast forward, tanggal 12 Agustus udah beres, tanggal 13 Agustus saya kerja, masuk pagi jam 8. Jadinya saya check out dari hotel, terus langsung kerja jam 8 sampai jam 4, berarti jam 4 sore gitu. Saya tuh nggak akan kayak gimana soal pekerjaan saya, maksudnya nggak akan ngomongin secara apa ya, menggembar-gemborkan, karena pada akhirnya saya masih adaptasi terus gitu-gitu aja kerja makan. Cuman yang bakal saya share tuh kayak mungkin proses adaptasinya, kayak apa yang saya dapet gitu. Nah sampai jam 4 beres, apakah saya langsung pulang ke akomodasi? Enggak, saya lihat lagi. Saya tuh harus ngambil kartu debit. Akhirnya saya punya kartu debit. Cuman kenapa harus saya ambil? Karena harusnya tuh udah dikirim guys ke akomodasi. Cuman tuh harus ada saya, karena buat validasi dan saya harus nunjukin Emirates ID. Nggak tahu ribetnya. Saya kan bilang memang nggak bisa dititipin aja di security gitu. Nggak bisa, soalnya ini bukan main-main, ini bank account. Padahal saya ngirimin kartu debit Jenius aja ke rumah saya bisa gitu ya. Emang gini mungkinnya di negara maju itu, di UAE itu apa-apanya bukan dipersulit sih, disiplin gitu kan. Terus ya pulang kerja itu saya langsung naik metro. Udah naik metro transit pakai tram, udah tram pakai monorail ke Atlantis, karena lokasinya itu dekat Atlantis. Kan kemarin tuh saya tuh habis lari ya, lari pertama lagi di Dubai, terus ini masih sakit banget, disuruh naik tangga. Oke, ini saya udah nyampe ke akomodasi dan ya temenin saya buat unboxing paket ini kartu debit. Gede banget ini tuh, dari Aramex, mungkin kayak JNE atau JNT nya kayak gitu. Nah saya mau sambil cerita sambil buka ini kan. Jadi si kartu debit ini tuh dikirim gitu ke akomodasi saya. Cuman pada akhirnya tuh nggak bisa saya terima karena butuh Emirates ID sebagai bukti gitu ya. Nah saya tuh ini pengalaman pertama kali yang kayak gini-gini, maksudnya tuh kayak paket kenapa harus ada Emirates ID segala, mungkin karena kartu debit jadi penting gitu. Tapi tuh pas saya di Indonesia, pas saya dapat si kartu debit Jenius itu nggak perlu. Apakah karena di UAE negara maju lebih safety, akhirnya tuh paketnya tuh dibalikin gitu ke warehouse gitu. Katanya tuh bakal disimpan di station yang terdekat, which is Burjuman namanya tuh. Itu cuman 3 atau 4 station gitu ya dari tempat saya kerja. Nah cuman tuh pas saya dapat si notifikasinya lewat WhatsApp tuh katanya di Nakhel Mall, which is di Palm Jumeirah. Makanya tadi teman-teman lihat saya tuh dari Financial Center ngambil metro, tram, terus monorail ke Palm Jumeirah, bukan ke Atlantis, ke Nakhel Mall. Cuman apa, buat ini doang, buat ngambil ini. Ya Allah, 1 jam 30 menit perjalanan. PP itu ongkos kurang lebih 180.000. Dan saya kan bawa Emirates ID gitu ya, dan kayak di scan kayak gitu. Di sini tuh kayaknya tuh kalau mau apa ya, mau macam-macam tuh nggak bisa, karena apa-apa tuh harus pakai Emirates ID. Terus di scan bukan difoto. Karena kalau misalkan dipoto kan kayak menyalahgunakan identitas kan kayak gitu. Enggak, ini tuh bentar ya, coba jauh tadi 11.000 langkah kurang lebih gitu kan saya jalan. Kan hari Selasanya ya itu saya ulang tahun kan ya. Nah saya lari gitu.
pegelnya sampai sekarang terasa. Mungkin karena nggak biasa ya. Terus dipaksa buat jalan 11.000 langkah, ya Allah. Ini entah kenapa kayak gede banget. Oh ya, saya tuh ini nama banknya itu Bank Wio, WINO, Wio ya. Karena nggak tahu ya, di Dubai itu ada beberapa bank di UAE ya. Ada FAB, First Abu Dhabi, NADCB, ada NBD, ada Masrek gitu-gitu. Semuanya tuh sama sih udah dicoba. Cuman tuh harus apa ya, gajinya harus tertentu biar bisa gitu. Nah, entah kenapa nggak bisa aja buat saya tuh. Nah, ini juga tuh banknya tuh bank digital kayak Blue mungkin ya kalau di Indonesia tuh. Ya kan Blue kan ya gitu kan. Nah, ini tuh bakal nggak ada biaya potongan kalau misalkan saldo kita tuh mengendap 3.000 dirham. Kalau misalkan di bawah 3.000 dirham kayak gimana? Ya berarti bakal dipotong 25 dirham per bulan, which is 25 kali 4, 1.500 saja berapa? Oke. Udah kosong. Ini paketnya. Kayak ini nggak sih, kayak harddisk WD. WD dulu anjir. Niat banget ya makanya. Nah, saya tuh nggak tahu kalau misalkan saya ngirimin apa gitu ya ke akomodasi, apakah harus selalu ada sayanya buat nunjukin Emirates ID atau gimana gitu. Sesimpel apa ya, simpel ngirimin paket apa ya, kartu memori gitu atau strap atau apa gitu. Oke, dia ada instruksinya buat ngaktifin. Ih, keren deh. Jangan saya liatin ya, jangan sih. Tuh. Keren deh. Wah, aman kok nggak ada. Wih, keren. Tuh. Nggak ada angkanya kok, harusnya aman. Harusnya ya. Baca deh. Kayak hal-hal kecil kayak gini sih yang buat saya senang tuh. Udah itu aja sih, nggak ada instruksi apa-apa. Tapi kenapa gede banget? Ya udah, gitu aja. Lanjut ke monolog lagi. Udah kan, harinya tanggal 13 udah selesai, itu hari Rabu. Kamis, Jumat saya nggak kemana-mana, kerja aja, masuk middle. Terus tuh Sabtu, video ini direkod hari Sabtu. Saya tuh masuk malam gitu. Jadinya dari hari Senin sampai hari Jumat saya masuk middle jam 11 sampai jam 8, kecuali pas hari Rabu pas tanggal 13. Terus tuh ya itu hari Sabtunya tuh saya masuk malam karena yang masuk malamnya itu libur, jadi harus saya backup. Jam 11 malam sampai jam 8 pagi. Saya tidur tuh paginya, terus ya langsung ke sini, ke perpustakaan terbesar di Dubai, Muhammad bin Rashid Library. Akhirnya ya udah saya ke sini aja karena pas hari saya libur, which is Minggu. Kayak strange banget sih saya libur hari Minggu, kayak PNS aja. Itu perpustakaannya tutup. Kalau misalkan hari-hari biasa itu saya fokus kerja. Jadi ya udah kayak momen transisi aja dari masuk middle ke masuk malam. Ya saya manfaatin aja buat ke library, buat ke perpustakaannya di sore hari sambil ya nungguin shift lah. Nanti udah ini saya kan langsung kerja gitu kan. Terus tuh amazed banget, ya Allah. Pas pertama kali masuk tuh kayak wow, kayak perpustakaan terbesar. Kayak ini tahu nggak sih, kayak perpustakaan nasional gitu yang di mana gitu. Kurang lebih vibe-nya sama, walaupun saya belum pernah ya kayak yang di Jakarta itu tuh, cuman kan sering lewat di FYP saya, kurang lebih vibe-nya itu sama. Dan aduh,
Saya pas pertama kali masuknya tuh kayak langsung senyum-senyum sendiri. Arsitekturnya tuh oke banget. Terus kayak bukunya tuh saya tuh seneng banget sama buku. Walaupun soal konsistensi saya membaca tuh masih perlu dipertanyakan. Cuman saya seneng aja kalau melihat buku, karena kalau misalkan kita baca buku tuh kayak berdiskusi sama ininya sih, sama penulisnya. Itu ilmu banget sih guys. Dan gratis, maksudnya tuh nggak perlu booking online atau apapun, itu gratis. Banyak banget yang perlu saya syukurin di sini tuh. Nah, kesini juga saya tuh pakai metro, terus transit pakai bus. Dari tempat kerja saya tuh setengah jam gitu pakai metro sama bis tadi. Tapi kalau misalkan dari akomodasi saya kurang lebih 1,5 jam lah. Kayaknya tuh saya bakal sering kesini sih. Kalau misalkan cocok sama ini ya, sama shift kerjanya, karena ya seneng aja gitu. Tadi saya udah udah finish 3 chapter gitu di buku apa ya, saya bukan si bego lupa, kayak How Plato Think atau apa. Saya tunjukin aja fotonya. Saya tuh bukunya menarik banget sih soal happiness. Itu bakal kesini lagi karena gratis, karena cuma setengah jam juga dari tempat kerja. Terus bisa nyore sih kayak gini kan, tinggal ngajak seseorang aja kesini. Udah ini tuh saya bakal langsung ke hotel. Apalagi ya? Ya udah sih itu aja. Nah, ngomongin soal besoknya, karena ini saya ngerekam tanggal 16 Agustus, 17 Agustus kan hari kemerdekaan Indonesia. Saya tuh pengen banget kayak berpartisipasi gitu ya, kayak ikutan gitu. Cuma tuh nggak bisa, soalnya saya kan Sabtunya masuk malam tanggal 16-nya. Tanggal 17-nya tuh pulang jam 8:30. Pengen banget ikutan upacara, cuman nggak bisa karena upacara dimulai jam 7. Tapi saya tuh mikir, tapi gue tuh pengen ikutan atau apa gitu. Ada open house nggak di KJRI, udah upacara gitu, ada nasi kotak nggak atau apa gitu. Tapi ya gimana, nanti aja, lihat besok aja. Mungkin sama saya bakal di videoin, pasti di videoin mah. Cuman entah di short form video atau misalkan di long form video. Jadi itu aja sih kegiatan saya selama seminggu ini. Lumayan aktif. Saya sering keluar di sore hari, agak maksa karena jujur memang males karena cuaca, dan memang kayak tua di jalan aja sih guys gitu. Terus saya introvert juga kan, tapi saya selalu seneng sih ketika keluar tuh, karena saya bisa ngelihat dunia, saya bisa nunjukin ke orang-orang terdekat saya Dubai kayak gimana. Oke juga buat saya ya siapa tahu gitu kan, kayak pas saya ikutan pengajian rutin di KJRI itu saya kenal sama lumayan banyak orang. Coba gimana kalau misalkan saya nggak ikutan pengajian, mungkin saya nggak akan kenal mereka, nggak ada koneksi gitu. Emang harus dipaksa sih si Gus itu. Nah, ngomongin soal ulang tahun saya tuh 24 tahun saya tuh. Pencapaian apa ya? Saya tuh tahu di Dubai tuh emang sebuah pencapaian, bahkan someone else's dream. Cuman emang ketakar alhamdulillahnya tuh, karena udah masuk checklist. Cuman memang beratnya minta ampun sih. Mungkin tahun ini bakal berat sih buat saya, karena saya di Dubai sendiri, terus kerja di perusahaan baru yang sistemnya udah jalan gitu. Bakal berat sih, bakal berat. Cuman saya senang, bersyukur karena saya walaupun berjuang sendiri, pada akhirnya saya nggak sendiri, karena ya punya Tuhan pastilah itu mah. Tapi di sisi lain teman-teman kerja saya tuh emang support saya banget. Terus rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, orang-orang terdekat saya, keluarga saya di Indonesia juga support saya sih. Tinggal nunggu mereka aja nyusulin saya ke Dubai gitu. Kan mau ngebahas ulang tahun ya. Ulang tahun bagi saya tuh biasa aja sih, karena harusnya kan seneng ya ulang tahun tuh. Tapi saya tuh malah berkontemplasi, gue tuh udah ngapain aja. Teman-teman gitu gak sih? Saya tuh mau ngomong sesuatu cuman speechless. Tapi saya bersyukur bisa ulang tahun di Dubai.
bisa ngerayain bahkan. Bukan cuman ulang tahun kayak biasa aja, ya harus bersyukur sih. 24, tahun depan berarti kan 25. Udah mikirin pas 25 aja, padahal 24 juga ini baru berjalan berapa hari ya, baru berjalan 4 hari. Tapi entah kenapa ya guys, mikir gak sih? Saya tuh ada kepengen dulu umur saya tuh berhenti di 20, maksudnya tuh bukan meninggal. Secara angka berhenti di 20 aja. Karena seneng aja gitu ya, kayak biar muda gitu. Karena saya emang menolak tua. Walaupun saya umurnya 24 tuh, tapi pas saya di mana gitu di Indonesia tuh saya seneng ke tempat-tempat yang dekat sama perkuliahan, biar kecipratan aja gitu exposure-nya, emang menolak tua. Kayak kalau misalkan di Malang tuh saya suka ke kafe-kafe yang dekat Universitas Brawijaya. Di sini tuh di Dubai saya kayak gitu. Saya seneng ke perpustakaan kayak gini. 24 tahun. Kayak dari 21 ke 24 itu kayak muda banget itu sih. Tapi 25 ke atas tuh apakah saya bakal ngerasa tua banget? Karena jujur tuh walaupun saya sekarang sendiri ya, dan nggak masalah juga, cuman saya tuh mikir dengan gaji Dubai yang emang saya nggak pungkiri kayak gitu nggak sih, emang nggak saya pungkiri ya gitu, emang saya nggak ya itulah, emang nggak saya pungkiri itu emang lebih gede dari Indonesia. Saya tuh udah mulai mikir nanti buat rumah di mana ya, nanti nikahnya kayak gimana ya, ya Allah. Coba lihat nanti aja. Itu sih cerita saya. Mengecewakan nggak? Nah itu aja, nanti ketemu lagi minggu depan. Masih banyak lagi cerita yang bakal saya share. Makasih ya udah dengerin cerita saya, dan ya selamat ulang tahun ya Gus.